Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Anggun Maulina. Kalian bisa memanggil saya Anggun. Pada kesempatan kali ini saya diizinkan untuk mengisi kembali pada acara kajian pekan KSWI. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas mengenai tema yang remaja banget nih, dan pasti banyak banget terjadi pada diri kita. Kira-kira apa ya? Stay tune ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang dimana itu tuh kayak melekat banget gitu sama remaja, yaitu toxic relationship. Mungkin bagi sebagian kalian udah familiar banget, dan mungkin sebagian juga udah ada yang mengalaminya, atau bahkan belum sama sekali, atau bahkan belum dengar. Nah, toxic relationship ini sendiri tuh bisa juga diartikan sebagai hubungan yang toksik, hubungan yang tidak sehat, hubungan yang racun, pokoknya yang membuat pada ketidakenakan gitu ya. Nah, pemicunya sendiri adalah juga gaslighting. Nah, gaslighting ini sendiri juga nanti akan menimbulkan sebuah toxic relationship. Teman-teman udah pada tahu belum apa sih itu gaslighting? Udah familiar atau belum nih? Mungkin bagi sebagian ada yang belum pernah dengar, atau mungkin udah ada yang dengar, atau bahkan udah ada yang ngalaminya. Nah, kita akan membahas satu persatu. Dimulai dari pengertiannya sendiri, gaslighting itu adalah bentuk manipulasi yang biasanya terjadi di dalam suatu hubungan yang tidak sehat. Jadi di mana si pelakunya itu berkuasa dan mengatur si korbannya sesuai dengan apa yang dia mau. Misalnya kayak tujuannya itu agar seseorang itu merasa lemah dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu jika tidak bersama dia. Jadi tuh kayak si pelakunya itu membuat korbannya itu merasa lemah, merasa tidak percaya diri, merasa tidak mampu bila tidak bersama dia. Jadi itu adalah akibat dari gaslighting tadi ya. Dan gaslighting ini sendiri itu ternyata mengefek pada beberapa hal. Antara lain adalah menjadi hubungan yang tidak sehat, dan bisa juga menimbulkan kekerasan dalam hubungan. Kenapa bisa hubungan tidak sehat? Karena ya tadi menimbulkan manipulasi, yang dimana itu adalah sebuah kebohongan. Nah, itu adalah sendiri, kalau misalnya dalam suatu hubungan itu sudah ada kebohongan, berarti hubungannya itu sudah tidak sehat, bahkan bisa menimbulkan kekerasan dalam hubungannya. Di sisi lain itu, orang yang mengalami gaslighting atau si korbannya itu tidak mau melepaskan dengan alasan sayang kepada pasangannya. Jadi orang yang kalau udah ngerasa udah kena gaslighting tuh pasti dia ngerasanya gak mau lepas sama seseorang ini, sama pelakunya ini. Padahal dia tahu dia itu kayak udah dimanipulasi, tapi dia tetap tidak mau pergi dan tidak bisa meninggalkan dengan alasan sayang. Nah, teman-teman, memang rasa sayang kepada sesama itu bukan suatu hal yang salah, karena Allah juga yang menciptakannya. Di dalam Islam itu terdapat yang namanya ghorizah. Ghorizah ini adalah merupakan seperti naluri ya. Ghorizah ini dibagi menjadi 3, yaitu ghorizah baqo, ghorizah tadayun, dan ghorizah nau. Ghorizah baqo adalah naluri untuk mempertahankan diri. Jadi kayak misalnya makan, minum, dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah ghorizah tadayun. Nah, ghorizah tadayun ini adalah naluri beragama. Jadi kita beribadah kepada Allah, kita melakukan hukum-hukum syariat seperti itu. Dan yang ketiga adalah ghorizah nau, yaitu naluri untuk melestarikan keturunan. Nah, rasa kasih sayang ini itu termasuk ke dalam ghorizah nau. Nah, ghorizah nau ini sendiri adalah sebuah naluri untuk melestarikan keturunan, yaitu dimulai dengan
rasa cinta, rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Seperti di dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-21 yang dimana artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi rasa kasih dan sayang itu adalah tidak salah. Itu merupakan pemberian dari Allah dan termasuk ke dalam gorisah nau, yaitu naluri untuk melestarikan keturunan. Jadi jangan menyalahkan kalau misalnya kita sayang sama seseorang. Itu karena rasa sayang itu adalah tidak salah, karena rasa sayang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tunggu dulu teman-teman. Memang rasa cinta, rasa kasih sayang itu tidak salah. Yang salah itu sebenarnya kalau pemikiran kita itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Coba kita lihat zaman sekarang, realistis aja ya, zaman sekarang itu kan banyak banget dari kita, mungkin teman-teman kita atau yang lainnya itu bahwa manusia lebih banyak mengimplementasikan garizah nau atau garizah melestarikan keturunan tadi, termasuk rasa kasih sayang, bentuk cinta itu dengan perbuatan yang melenceng dari aturan Allah dan bisa-bisa menodai kesucian cinta itu. Misalnya dengan kita berpacaran, kita berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, kita membayangkan dengan perasaan senang, itu juga termasuk ke dalam hal yang perbuatan kemaksiatan. Kenapa ya hal ini bisa timbul? Misalnya kayak salah mengimplementasikan, karena itu semua tuh karena pemahaman kita. Jadi kita itu pasti melakukan sesuatu itu karena pemahaman kita. Kalau zaman sekarang itu timbul karena ide-ide sekuler, yang dimana ide-ide sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan dengan asas kebebasan. Nah, sehingga bebas inilah yang membuat kita itu kayak merasa bebas untuk ngelakuin apa aja. Sama halnya termasuk kita tadi mengimplementasikan rasa kasih sayang kita, rasa cinta kita itu ya dengan berpacaran tadi, dengan yang katanya sebagai bentuk cinta mereka. Astagfirullah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang salah dalam mengimplementasikan rasa kasih sayang kita. Jadi guys, balik lagi bahwa toxic relationship tadi itu bisa ditimbulkan karena gaslighting. Ya, yang dimana gaslighting tadi adalah bentuk manipulasi yang terjadi dalam sebuah hubungan yang tidak sehat, sehingga gaslighting tersebut itu mengacu kepada toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat. Dan dampak dari gaslighting ini sendiri itu juga banyak, misalnya kayak memanfaatkan pasangannya. Jadi itu kayak seenaknya, sebebasnya si pelaku gaslighting ini dalam memanfaatkan korbannya, bahkan bisa sampai menimbulkan tindak kekerasan kepada si korbannya. Lalu bagaimana sih pandangan Islam dalam hal ini? Jadi teman-teman, di dalam Islam itu tidak ada yang namanya kekerasan di dalam rasa cinta atau kasih sayang. Yang ada di dalam Islam itu adalah rasa kasih sayang. Tetapi rasa kasih sayang tersebut, rasa cinta tersebut itu punya tujuannya yang jelas, punya tujuan yang jelas mengenai garizah nau. Kenapa manusia itu harus berpasangan? Kenapa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan? Kenapa manusia itu diciptakan memiliki garizah nau, garizah atau naluri untuk melestarikan keturunan dengan adanya rasa kasih sayang dan rasa cinta? Mengapa sih hal itu terjadi dan mengapa manusia itu memang harus sudah ditakdirkan untuk berpasangan?
Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu. Jadi itu merupakan adalah tujuan Allah dari Gorizah Nau, agar manusia itu mempunyai keturunan, dan tujuannya agar manusia itu tidak punah. Jadi Allah itu membuat manusia itu berpasang-pasangan, yaitu ada tujuannya, yaitu untuk melestarikan keturunan agar manusia itu sendiri tidak punah. Nah, lalu bagaimana sih agar tujuan mulia ini, tujuan yang Allah berikan ini itu bisa terwujud? Nah, cara mewujudkan tujuan ini itu bukan dengan kita berpacaran atau FWB, friend with benefit, itu bukan. Itulah pemikiran atau tindakan yang salah. Jika merealisasikan Gorizah Nauk dengan berpacaran atau FWB atau sebagainya, hal itu merupakan suatu kesalahan yang besar karena itu tidak sesuai dengan tuntunan aturan syariat Islam sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi sudah jelas bahwa pemenuhan Gorizah Nauk tadi misalnya dengan berpacaran itu adalah sebuah dosa besar. Karena pacaran itu banyak sekali menimbulkan mudarat ya. Banyak sekali menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Misalnya zina mata, zina pikiran, zina lisan, perbuatan. Kita berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang dosa besar gitu loh, adalah perbuatan zina. Sedangkan Allah sendiri sudah menegaskan bahwa janganlah kamu mendekati zina karena itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu bagaimana pemenuhan Gorizah Nauk tadi berdasarkan Islam? Jadi hanya dengan pernikahan yang sah. Pemenuhan tadi sesuai dengan Islam itu yaitu dengan pernikahan yang sah, hubungan suami dan istri atau dalam hubungan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 72 tadi yang sudah dijelaskan. Nah, hubungan suami istri dalam Islam sendiri itu bukan berarti kayak misal majikan dan pembantu ataupun bos dan karyawan, itu bukan, tetapi Islam memerintahkan pasangannya itu untuk berinteraksi. Jadi emang indah banget jika aturan itu diatur di dalam Islam. Jadi bedanya aturan yang tidak diatur dengan Islam dan aturan yang diatur dengan Islam. Kalau misalnya tadi mengenai Gorizah Nauk, jika tidak diatur di dalam Islam akan menimbulkan banyak sekali kemaksiatan, termasuk adalah berpacaran. Dan berpacaran sendiri ini tuh banyak sekali cabangnya, bisa menimbulkan kayak gaslighting tadi. Dan gaslighting tadi itu yang menimbulkan toxic relationship, hubungan yang tidak sehat, hubungan yang penuh dengan racunnya. Jadi bener-bener kayak gak sehat banget hubungannya. Dan pacaran sendiri itu juga merupakan suatu perbuatan yang dosa besar karena merupakan zina. Sedangkan di dalam Islam, Gorizah Nauk sendiri ini juga sudah diatur pemenuhannya bagaimana, yaitu dengan kita dengan pernikahan yang sah, suami dan istri di dalam hubungan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya dengan aturan Islam dan bukan aturan Islam tuh jadi beda banget ya. Kalau misalnya aturan Islam itu pasti akan mendatangkan penuh keberkahan, penuh ketentraman jiwa. Sedangkan kalau aturan tanpa Islam, aturan yang bukan berasal dari Islam itu kayak banyak sekali menimbulkan permasalahan. Misalnya seperti tadi yang pacaran itu tadi menyebabkan gaslighting. Nah, gaslighting tadi itu akan menyebabkan lagi yang namanya toxic relationship, yang dimana itu pasti akan
membuat si pelaku dan si korbannya itu merasa kayak tersakiti, kayak nggak tentram, nggak nyaman, nggak damai. Jadi membuat hatinya itu semakin gundah gitu loh, ketika tidak diatur dengan Islam. Jadi teman-teman, perlunya kita itu dalam menerapkan aturan Islam, karena emang aturan yang datangnya dari Allah itu adalah aturan yang paling benar dan tidak akan menimbulkan kemudaratan atau kemaksiatan, yang ada akan menimbulkan sebuah keberkahan. Jadi kita sebagai umat muslim juga harus terus-menerus belajar mengenai ilmu agama kita sendiri, agar kita itu mengerti permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dan kita bisa mengatasinya dengan solusi, yaitu solusinya dari Allah, solusinya yang Allah berikan. Jadi bukan dari aturan-aturan manusia yang dimana tidak akan pernah menyelesaikan sebuah masalah, yang ada akan makin memperburuk dan memperkeruh keadaan. Jadi emang aturan yang paling baik adalah aturan yang datangnya dari Allah. Lalu bagaimana kita itu bisa tahu aturan mana yang baik, aturan mana yang buruk? Yaitu kita dengan belajar. Kita belajar mengenai ilmu agama. Lalu bagaimana kita belajarnya? Yaitu dengan kita mengaji. Jadi kalau misalnya kita nggak ngaji, kita tuh nggak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Paling cuma denger dari sana, tapi besoknya udah lupa lagi. Jadi kalau misalnya kita ingin menyelesaikan masalah-masalah, yaitu dengan kita menggunakan aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus belajar mengenai hal-hal tersebut, yaitu dengan kita mengaji.